agama pada malam ini oleh Ustadz kita yang kami muliakan, Bapak Al-Ustadz Al-Amin. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami akhiri minallahi musta'an wal iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmatillah Allah, puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk hadir menunaikan kewajiban kita sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan sholat tarawih insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, suri teladan kita semuanya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap beliau berkenan mengakui kita semua menjadi bagian dari umatnya kelak dia akhir dan diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz dan jamaah sekalian, mohon maaf perkenankanlah kami untuk berdiri di hadapan bapak-bapak untuk sedikit sama-sama berbagi terkait dengan hal-hal yang bisa jadi bapak-bapak sudah ketahui atau belum. Ya, selingan sebentar Pak. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan kita berharap Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya hingga kita bisa menyelesaikan saum kita hingga akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sebuah kesyukuran pula patut kita panjatkan pada Allah, di Ramadan tahun ini kita diberikan izin oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid. Dan kita berharap bahwa bapak dan ibu-ibu, mulai Ramadan ini kita pun bisa memulai kehidupan normal kita kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan sebuah pembebanan syariah kepada kita, ketika Allah memberikan sebuah amanah kepada kita, sesungguhnya dalam banyak hal Allah juga sudah menyiapkan sisi-sisi psikologis kita, sisi-sisi mental kita. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu dan Allah, kurang keras kan Pak? Ya, bahkan persiapan psikologis ya sudah jelas Pak ya. Bahkan persiapan psikologis, persiapan mental ini sesungguhnya menjadi sebuah persiapan yang luar biasa.
dalam seluruh aktivitas kita. Kita mau nitipkan anak kita di pondok saja Pak, itu butuh persiapan psikologis kita, persiapan mental kita. Kadang anak-anak kita siap untuk dipondokkan, tetapi kita orang tua kadang berat melepaskan anak kita. Apalagi ketika usianya masih masuk SMP atau akhir kelas 6 SD. Maka dalam Allah memberikan perintah shaum ini juga demikian. Allah menyiapkan sisi-sisi psikologis, sisi-sisi mental yang Allah sudah bangun sebelumnya untuk hambanya. Di surah kedua 183 ini kita semua hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah Allah. Ini kalau kita tanya ke jamaah semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ini termasuk orang mukmin tidak, Pak? Ibu-ibu, kita termasuk mukmin tidak, Bu? Ya. Ada yang masih ragu? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah Allah. Ketika kita ditanya kita ini termasuk mukmin atau tidak, sebagian besar kita, bahkan saya pribadi pun mungkin ragu menjawab saya mukmin gitu. Saya 100% mukmin gitu. Kadang masih ragu gitu. Tetapi Masya Allah di surah kedua ayat 183 ini Allah menyiapkan psikologis kita, Allah menyiapkan mental kita untuk menyambut puasa ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini sebuah persiapan psikologis yang luar biasa. Gitu. Allah memberikan penghargaan, memanggil kita ini orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Padahal kita sendiri ragu, Pak ya. Padahal kita sendiri ragu, tetapi Allah memanggil kita orang mukmin. Sebuah penghargaan, sebuah persiapan psikologis, sebuah persiapan mental yang Allah siapkan agar kita ini siap untuk menyambut perintah puasa. Gitu. Gitu. Maka tentunya kita berharap bahwa saum-saum kita, puasa kita memang juga benar-benar dilandasi dari keimanan kita yang kuat. Ya, ini tentu harapannya demikian. Jadi jangan sampai Allah sudah memanggil kita orang mukmin terus kita santai atau menyepelekan, enggak gitu. Jadi harapan kita semua puasa kita juga benar-benar dilandasi dari keimanan. Bukan karena hubungan sosial dengan kerabat kita. Tidak enak dengan calon mertua misalkan. Tidak enak dengan menantunya misalkan. Bukan. Tetapi benar-benar berangkat dari kondisi keimanan kita yang kuat. Ini sisi psikologis pertama yang Allah siapkan kepada kita sebagai hambanya. Kemudian sisi psikologis yang kedua, persiapan mental yang kedua yang Allah berikan kepada kita terkait dengan perintah puasa itu sendiri. Kutiba alaikumusiyam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah Allah. Di ayat ini Allah memilih kata kutiba untuk makna wajib. Padahal bisa jadi dengan makna yang sama terkait dengan kewajiban Allah bisa menggunakan kata furidho atau ujiba. Tetapi di ayat ini Allah memilih kata khusus kutiba. Dalam makna yang lebih luas, kutiba ini maknanya bukan sekedar wajib. Tetapi kutiba ini sebuah kewajiban yang dicatat oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah langsung. Ini makna kutiba. Dia bukan sekedar diwajibkan, tetapi dia mengandung makna dicatat dan diabadikan oleh Allah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah Allah. Kalau kita bicara kewajiban, dengan kata kutiba ini Allah ingin menegaskan bahwa sesungguhnya yang mencatat, yang menyaksikan puasa kita ini hanyalah Allah langsung. Kita sebagai manusia, kita bisa menipu orang lain. Bahkan kita bisa juga menipu diri kita sendiri. Pas waktunya adzan zuhur, atau beduk zuhur,
Kita masuk kamar, makan, minum, tidak ada yang tahu Pak. Gitu. Kemudian kita keluar lagi dengan wajah lemes, bibir kering itu bisa Pak. Tidak ada yang tahu. Gitu. Apalagi kalau aktivitas kita di pasar, tidak ada yang tahu Pak. Gitu. Kita pulang istirahat duhur, makan, minum, balik ke pasar, aktivitas kembali dengan pura-pura lemes ini bisa. Tidak ada yang tahu. Gitu. Maka sekali lagi, yang mencatat langsung, menyaksikan, mengabadikan puasa kita ini hanya Allah. Kemudian sisi psikologis yang selanjutnya, yang ketiga ini. Allah juga menggunakan kata kutiba lagi. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Bapak-bapak dan ibu benar-benar Allah. Ketika seseorang diberikan amanah, baik dalam keluarga, ataupun sebuah lembaga, atau institusi apapun, sering sekali kita ini saling ngiri Pak. Benar tidak Pak? Kenapa dia yang diberikan amanah ini? Kenapa saya yang diberikan tugas ini? Sering sekali kita saling ngiri. Maka di ayat ini juga Allah menyiapkan mental kita, menyiapkan psikologis kita. Bahwa sesungguhnya puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi puasa ini sudah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa dan sampai kemudian umat terakhir kita ini. Dari rahasianya bahasa ini sesungguhnya Allah ingin menyiapkan mental kita agar kita ini tidak merasa keberatan bahwa puasa ini telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Puasa ini sesungguhnya sebuah kewajiban yang tidak pernah dilepaskan dari perjalanan sejarah kehidupan manusia. Ini perlu kita pahami. Puasa ini tidak pernah dilepaskan dalam sejarah peradaban manusia. Semenjak manusia ini ada, maka semenjak itu pula Allah sudah memerintahkan puasa. Walaupun dengan syariah yang berbeda-beda. Atau dengan cara yang berbeda-beda. Yang kebetulan kita di akhir zaman ini, Allah perintahkan puasa Ramadan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmati Allah ketika kita pengen meningkatkan sebuah posisi kita di hadapan Allah, maka butuh puasa. Ketika kita punya niatan untuk memenuhi hajat kita pun, kita butuh puasa. Bahkan mohon maaf, ketika kita ini ingin mengecilkan perut-perut kita, ini juga butuh puasa. Maka ini ibu-ibu jangan terprovokasi dengan obat pelangsing. Tidak ada ceritanya orang minum obat pelangsing itu bisa langsing. Kalau mau langsing, puasa. Kuncinya cuma itu saja. Puasa. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Hewan pun ketika ingin meningkatkan kualitas dirinya, dia juga butuh puasa. Ambil contoh misalkan ulat. Ulat ketika ingin terlihat lebih baik menjadi kupu-kupu, maka dia harus berpuasa. Ular juga demikian. Ular ketika dia ingin ganti kulit, dia juga harus berpuasa. Burung elang ketika mau mengganti paruh dan bulu-bulunya, dia juga butuh puasa. Dan puasanya elang ini justru lebih lama, kurang lebih 40 hari. Artinya apa Bapak dan Ibu benar-benar Allah? Bahwa ketika kita ingin mencapai tingkat posisi yang lebih tinggi, ketika kita ingin mencapai kedekatan kita kepada Allah, maka butuh puasa. Nah kalau kita perhatikan para ulama terdahulu, para alim ulama, pasti dia banyak puasanya. Kemudian yang selanjutnya, ketika puasa kita ini benar, maka sesungguhnya kita ini akan di-refresh ulang.
metabolisme tubuh kita ini akan kembali seperti awal gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen awet muda, puasa gitu. Ya, puasa gitu. Ya, ketika puasa kita benar justru akan kembali metabolisme tubuh kita akan diperbaiki gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmati Allah gitu. Ada satu penelitian di Amerika Serikat nih. Dan penelitian ini justru yang melaksanakan orang Nasrani gitu. Dia tema penelitian yang diambil terkait dengan fasting terapi, itu terapi puasa gitu. Dari kesimpulan penelitiannya, mereka menyampaikan bahwa ketika manusia ini ingin metabolisme tubuhnya senantiasa optimal, maka manusia ini butuh puasa selama 8 hari dalam 1 bulan. Dan manusia butuh puasa selama 30 hari dalam 1 tahun. Masya Allah gitu. Ini semua diperintahkan oleh Islam gitu. Jadi keharusan berpuasa selama 8 hari dalam 30 hari, kita disunahkan untuk puasa Senin Kamis. Keharusan berpuasa selama 30 hari dalam 1 tahun, kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa Ramadan. Masya Allah. Ya. Artinya, jika puasa kita ini memang benar, bukan sebuah ajang balas dendam setelah seharian berpuasa, insya Allah metabolisme kita ini akan di-refresh ulang, akan diperbaiki ulang. Dan kita akan kembali pada kondisi optimal tubuh kita itu. Ya. Ini sisi psikologis yang keempat tadi ya. Kemudian sisi psikologis yang kelima, yaitu terkait dengan imbalan yang Allah janjikan. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, gitu, sudah menjadi sebuah fitrah manusia. Gitu. Manusia ini senang sekali diberikan hadiah, Pak. Gitu. Ya, ibu-ibu ini senang loh kasih hadiah, Bu ya. Ini pas hari ulang tahunnya, bapak-bapak ngasih hadiah. Gitu. Itu senang sekali. Gitu. Bahkan bapak-bapak juga senang kalau dikasih hadiah oleh istrinya. Gitu. Makanya salah satu bentuk persiapan psikologis yang Allah berikan kita ini juga dengan imbalan, hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya dengan diberikan jaminan bahwa ketika puasa kita ini benar, kita akan keluar dari Ramadan sebagai pribadi yang bertakwa. Gitu. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi diberikan jaminan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah gitu. Kalau pemerintah kita ini misalkan memberikan bonus bebas pajak kendaraan, senang tidak Pak? Senang sekali Pak. Yang punya mobil diberikan bebas pajak, senang. Artinya apa? Ini menjadi bagian dari fitrah manusia, yang Allah juga paham. Kalau kita diberikan bebas pajak oleh pemerintah saja senangnya luar biasa, gitu. Apalagi jaminan Allah itu kita diberikan kebebasan dari dosa-dosa yang telah lalu. Gitu. Seharusnya kita senang sekali. Gitu. Di puasa Ramadan ini kita diberikan janji oleh Allah. Gitu. Ketika puasa kita benar, kita ini akan diberikan apa? Ya mungkin bahasa kita remisi dosa kita, gitu. Dihapus, diputihkan dosa kita. Gitu. Maka keluar dari Ramadan kita akan menjadi pribadi yang bertakwa dan sekaligus seperti bayi yang baru lahir. Dosa kita bersih, habis semua. Gitu. Dan ini diberikan oleh Allah setiap tahun di bulan Ramadan. Gitu. Maka bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi bagi kami dan kita semuanya di kurang lebih 5 hari terakhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga jadi sebuah persiapan pemahaman kita yang lebih luas untuk mempersiapkan diri kita berpuasa setelah bulan Ramadan, sehingga jangan sampai puasa kita hanya berhenti di Ramadan, dan puasa selanjutnya kita harapkan kita bisa melanjutkan puasa-puasa sunnah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami semuanya, kita semuanya.
Dan dari kami mohon maaf jika ada hal-hal, tutur kata, sikap yang kurang berkenan. Ini kelemahan kami pribadi, dan sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Intan surah nusurkum wa ithabit aqdamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.